Program ambisius Prabowo yang mengorbankan rakyat. Program makan bergizi gratis. Mari kita bahas di monolog kritik politik. Let's go. Kritik politik. Wow. Prabowo menjadi presiden dengan ambisi besar luar biasa. Beliau mau pendidikan gratis, kesehatan gratis, IKN juga mau dilanjutkan, sampai makan bergizi gratis untuk seluruh siswa. Tapi sayangnya uang kita nggak ada, uang kita kurang, kita lagi miskin-miskinnya. Karena kita tidak punya uang. Nah, makanya dengan gagah berani Prabowo melakukan penghematan dan efisiensi. Sebenarnya penghematan dan efisiensi bagus, tapi penggunaannya untuk apa dulu nih? Permasalahannya adalah banyak banget pos-pos anggaran yang harusnya nggak boleh diganggu-gugat, malah dipotong-potong. Dengan percaya diri, Pak Prabowo melakukan reformasi besar-besaran terhadap penggunaan anggaran. Tapi kita harus ingat bersama, kekacauan akan terjadi ketika pemerintahan yang buruk melakukan reformasi. Bagaimana tidak buruk pengambilan keputusan tentang bagian mana anggaran yang akan dipangkas tidak menggunakan metode yang baik dan benar, tidak berdasarkan pada prioritas kebutuhan masyarakat, tidak berdasarkan riset, dan udah jelas banget kenapa hal ini bisa terjadi. Kabinet isinya didominasi oleh politisi. Hanya sekitar 16% yang diisi oleh teknokrat dan akademisi. Jadi sangat-sangat wajar kenapa keputusan yang diambil rada-rada ngaco. Nah, di bidang ekonomi saja ada sekitar 16 menteri yang membidangi ekonomi. Tapi entah kenapa dengan jumlah 16 menteri itu pemangkasan anggaran yang dilakukan sama sekali tidak tepat. Beasiswa terancam dikurangi, PPG untuk guru juga terancam dikurangi, uang kuliah tunggal terancam naik, dan lain-lain. Kementerian Pendidikan, Kesehatan, hingga Kementerian Pekerjaan Umum juga dipotong anggarannya. Pertanyaannya, pemangkasan anggaran yang cenderung sembarangan ini udah dipikirin dampaknya atau tidak? Mungkin saking nggak taunya presiden kita, mereka ya serampangan aja, yang penting uangnya dapat. Nice. Pertanyaan paling dasar ketika presiden mengarahkan menteri-menterinya untuk menghemat 306 triliun. Target penghematan ini didapat dari mana? Angka ini didapat dari mana? Dari analisis apa? Oke lah, betul banget banyak anggaran yang bisa kita hemat. Bagus dan keren, bisa menghemat ratusan triliun. Apalagi yang dipangkas adalah biaya rapat-rapat di hotel, kunjungan kerja ke luar negeri yang nggak jelas, dan pos-pos anggaran yang bisa dihemat lainnya. Tapi apakah bijak jika anggaran yang dihemat itu digunakan untuk makan bergizi gratis, sedangkan banyak sekali pos-pos anggaran untuk layanan publik dikorbankan? Dalam pidatonya, Prabowo bilang para profesor-profesor akademisi itu bodoh karena mengkritik keputusannya. Inilah kebodohan sesungguhnya. Kebodohan yang luar biasa. Kritikan itu yang sebenarnya adalah bentuk peringatan dan bentuk kecintaan kita terhadap negara, malah dicuekin. Presiden kita ini kayak nggak tahu kalau negara kita ini lagi miskin-miskinnya, duitnya lagi kurang-kurangnya. Tapi malah ngeyel, tetap mau ngasih makan bergizi gratis. Kita nggak boleh ikut-ikutan Pak sama negara yang memang udah kaya. Mereka biar mengeluarkan uang triliunan nggak ngaruh karena ekonominya udah stabil. Sedangkan Indonesia utangnya banyak, PHK di mana-mana, korupsi masih jalan, pengen ngasih makan gratis. Bukannya memperbaiki gizi, negara malah boncos, bangkrut. Tapi oke lah jika tetap ngeyel mau ngasih mukbang gratis ke siswa kita. Ada jalan tengah nih. Makan bergizi gratis bisa berjalan, tetapi hanya untuk siswa-siswa yang membutuhkan. Anak-anak yang malnutrisi, balita, ibu hamil, siswa di daerah tertinggal. Itu dulu tuh dikasih. Nah, berdasarkan studi yang dilakukan oleh Celios, kita sebenarnya hanya butuh tambahan anggaran 48 triliun jika makan bergizi gratis hanya difokuskan pada daerah-daerah yang membutuhkan tadi. Nah, kan ada sisa tuh dari efisiensi anggaran 306 triliun. Itu bisa kita gunakan ke pos-pos lain. Kita bisa gunakan untuk subsidi pupuk, subsidi BBM, transportasi, KRL, beasiswa, perbaikan sarana dan prasarana sekolah. Nah, masuk akal kan? Selain bisa memperbaiki gizi, sektor-sektor lain juga bisa kena manfaat dari pemangkasan anggaran. Ya, meskipun pemerintah malah mendahulukan pemberian makan bergizi gratis ini ke sekolah-sekolah yang siap dulu. Saya juga bingung kenapa
Apa logikanya pemerintah itu kayak gitu? Nggak masuk akal. Makan bergizi gratis itu harusnya diberikan ke sekolah-sekolah yang butuh dulu, bukan ke sekolah-sekolah yang sudah siap. Saya rada-rada kesel tuh ketika sekolah-sekolah di Tangerang, di Jakarta, dan di kota-kota besar lainnya dapat makan bergizi gratis duluan dibandingkan sekolah-sekolah yang ada di pelosok desa. Pak Presiden, mereka yang sekolah di kota-kota tuh tidak punya isu kekurangan gizi karena anak-anak yang sekolah di kota adalah anak-anak yang menengah ke atas penghasilan orang tuanya. Yang butuh tuh sekolah-sekolah yang di pelosok. Oke lah, sekolah-sekolah di kota siswanya ada juga yang kekurangan gizi. Tapi kan di desa lebih penting, lebih urgen karena mereka nggak punya akses yang memadai. Sedangkan di kota semua akses mudah. Kita berhak marah, masyarakat berhak marah. Kalau nggak marah malah kacau sih. Masalah lain dari MBG adalah MBG terlalu sentralistik. Pelibatan UMKM terbatas. MBG itu pakai skema dapur besar dengan alat-alat canggih, bukan skema UMKM lokal yang dapur kecil yang menjangkau ibu-ibu dekat sekolah, sehingga tidak membantu perputaran ekonomi di masyarakat. Malah berpotensi disalahgunakan uangnya, dananya. MBG yang sentralistik ini juga punya supply chain yang panjang, layernya tuh banyak, mulai dari Badan Gizi Nasional sampai ke dapur-dapur yang dikelola oleh Kodim, Pemda, swasta. Nah, banyak sekali nih celah yang bisa diakalin, bisa terjadi inefisiensi atau korupsi. Apalagi dikerjakan oleh swasta yang memang orientasinya adalah keuntungan atau profit. Ujung-ujungnya ya mereka-mereka juga yang kelola dan mereka-mereka juga yang untung. Sedangkan rakyat kayak kita nih cuma dapat apa? Ya sekotak makanan doang. Lu gue kasih makan, tapi lu tetap bodoh ya? Kok saya dibiarin bodoh sih? Ya, biar gampang dapat suara pas pemilu, kasih bansos beres deh. Jika MBG ini diteruskan dengan kondisi APBN yang sangat mengkhawatirkan, takutnya akan terjadi krisis di Indonesia. MBG ini bukan program kecil bro, program ini luar biasa besar, program yang butuh banyak dana, butuh banyak duit. Kan gak lucu negara kita hancur cuman gara-gara satu kotak nasi yang isinya ayam, sayur, buah, dan susu. Bro, gue dengar negara lu kena krisis ya? Gara-gara apa? Perang saudara ya? Anu? Apa bro? Karena terorisme? Bukan. Terus karena apa? Karena nasi, tempe, ayam sama susu. Negara lu penghasilannya dari warteg? Ayolah Pak Prabowo, dikaji betul-betul dulu nih programnya. Kalau emang nggak bisa ya udah nggak usah, minta maaf aja ke kita, ke rakyat. Bilang aja maaf, saya nggak bisa menepati janji politik saya yaitu makan bergizi gratis karena duitnya kurang, duitnya nggak ada. Nanti kita perbaiki dulu nih ekonomi negara kita, baru deh kita bikin makan bergizi gratisnya. Itu Pak, sesimpel itu, kata maaf itu yang kita perlukan. Rakyat pasti mengerti. Ingat Pak, ada 58% penduduk Indonesia yang percaya sama Bapak. Jadi nggak usah insecure. Saya tahu Bapak insecure, makanya pidato Bapak kadang-kadang blunder. Kadang-kadang bikin bingung. Bahkan kadang-kadang bikin kita marah. Tapi nggak usah Pak, Bapak udah jadi presiden, Bapak udah dikasih kekuasaan sama rakyat, nggak usah takut, nggak usah insecure, nggak usah balas budi ke teman-teman Bapak yang membantu Bapak menang pemilu. Pecat-pecatin tuh menteri-menteri Bapak yang kebanyakan nggak bisa kerja. Makan bergizi gratis belum realistis dilakukan di Indonesia. Kondisi fiskal kita masih tidak sehat. Jadi perbaiki dulu nih kondisi ekonomi kita. Habis itu para koruptor-koruptor. Jangan dimaafin Pak. Koruptor tuh harus dimiskinkan. Makanya undang-undang perampasan aset harus segera disahkan. Kalau nggak bisa lewat DPR ya bikin perpu aja. Cukup sekian monolog kritik politik kita kali ini. Jangan lupa like dan subscribe. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Oke? Bye. Aduh. Susah juga Kak. Kena kasih makan gratis.